senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di Biak Online. Oh iya, kakak ucapkan selamat Natal untuk adik-adik Biak Ratu Pencinta Damai. Semoga damai dan sukacita Natal beserta kita selalu. Hari ini merupakan pesta keluarga kudus. Nah, sebelum kita memulai Biak Online pada hari ini, mari kita menyapa Tuhan Yesus dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita pejamkan kedua mata kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita mau menyapa Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami boleh beraktivitas kembali pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai Biak Online pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara nanti. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang bagi keluarga dan juga masyarakat. Tuhan Yesus, buka juga hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau memuliakan nama-Mu. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memuji nama Tuhan Yesus dengan bernyanyi. Oke adik-adik, saatnya kini kita akan bersukaria, bersukacita memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam
Adik-adik, setelah kita berdoa, kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca Sabda Tuhan. Alkitabnya adik-adik sudah siap semua? Kalau belum, diambil dulu yuk. Sudah? Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Kakak ulang, Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Sudah ketemu semua adik-adik? Sudah siap? Kakak mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, di mana Bunda Maria dan Santo Yusuf mempersembahkan Tuhan Yesus ke bait Allah. Hal ini sudah menjadi tradisi orang Yahudi di zaman dulu. Hal ini bertujuan untuk menguduskan anak laki-laki sulung kepada Allah, atau mempersembahkan anak laki-laki sulung kepada Allah.
Apa yang dilakukan Bunda Maria dan Santo Yosef ini adik-adik, itu sebuah lambang bagi kita bahwa kehidupan kita ini sudah seharusnya dan wajib adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Karena kehidupan kita benar-benar anugerah yang amat besar dari Tuhan, maka sudah seharusnya kita mempersembahkan juga yang terbaik bagi Tuhan. Nah, apa sih yang bisa kita persembahkan pada Tuhan? Yang bisa kita persembahkan pada Tuhan adalah pelayanan kita terhadap sesama kita, perbuatan kita, terutama perbuatan baik kita di dalam keluarga, kepada mama, kepada papa, kepada adik atau kakak. Seperti apa sih Kak persembahan diri kita bagi Tuhan melalui perbuatan kita pada mama atau papa? Dengan menggembirakan hati orang tua, hati mama papa. Gimana itu? Contohnya nih, kakak kasih contoh ya. Yang pertama, adik-adik kalau makan nggak boleh pilih-pilih. Kalau mama masak tempe ya dimakan. Jangan minta McD terus. Kalau nggak makan McD nggak mau makan. Nggak boleh kalau kayak gitu ya. Kalau mamanya masak apapun kita harus mau makan dan makan harus dihabiskan. Kalau adik-adik makannya nggak dihabiskan berarti adik-adik nggak bersyukur tuh. Padahal orang tua kita sudah menyiapkan makanan bagi kita. Jadi harus dihabiskan ya. Contoh yang ketiga, adik-adik kalau bangun tidur, nggak boleh langsung keluyuran, langsung main. Adik-adik harus merapikan tempat tidur dulu. Jangan langsung bangun-bangun, nyari HP, mau main game. No. Adik-adik bisa merapikan bantalnya, spraynya dimasukkan di bawah tempat tidurnya. Bisa kan adik-adik? Dan juga adik-adik bisa membantu papa, mama, atau kakak untuk membersihkan rumah. Seperti nyapu atau ngepel, apa yang adik-adik bisa. Gampang kan itu? Nah, selain kepada papa, mama, adik-adik juga bisa membuat adik atau kakak senang dengan mengajak bermain. Mengajak bermain loh ya. Tidak boleh berantem. Tidak boleh jahil pada kakak atau adiknya. Terus, tidak suka iri hati kalau kakak atau adiknya dikasih mama atau papa jajan. Nanti adik-adik iri, nangis-nangis, minta yang sama. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ikhlas. Nanti ada waktunya adik-adik juga dapat. Terus, kalau adik-adik dapat, harus saling berbagi. Harus saling berbagi kalau adiknya nggak punya atau nggak dapat. Adik-adik bisa membagikan sebagian. Gitu ya. Nah, adik-adik, dengan perbuatan kita yang kecil itu memiliki makna yang besar loh bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Maka dari itu, dengan contoh keluarga Kudus Nazaret ini, Yesus, Maria, dan Yosef, yang dalam kesederhanaannya mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dari itu, persembahkanlah apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah membuka kitab suci, dan kita sudah dijelaskan oleh Bunda Helen. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Karena kita masih dalam masa Natal, kakak akan ajak adik-adik membuat pohon Natal. Nah, alat-alat yang akan dipersiapkan adalah kertas lipat, warna hijau 2 lembar, warna merah 1 lembar, dan warna kuning 1 lembar. Setelah itu, adik-adik lipat menjadi segitiga. Lipat kemudian lagi
lipat lagi menjadi segitiga kecil. Setelah itu adik-adik buka. Kemudian ikuti garis-garis yang sudah dilipat-lipat tadi. Nah, menyerupai seperti ini adik-adik. Nah, kemudian yang satunya juga sampai habis yang 4 lembar tadi ya. Kuning 2, kuning 1, hijau 2, dan merah 1. Nah, selesaikan dulu ya. Oke. Nah, yang merah sudah selesai. Setelah itu adik-adik lem ya. Yang hijau di bawah, kemudian merah, kemudian warna hijau lagi, kemudian warna kuning. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, sama seperti yang sudah jadi punya kakak. Adik pasti bisa. Setelah itu kita akan membuat bintang. Bagaimana cara membuat bintang? Kakak akan ajari. Nah, ini sudah dilem. Kita ambil kertas lipat warna merah. Ambil setengah saja. Kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu kita lipat lagi membentuk persegi panjang. Setelah itu kita potong menjadi segitiga. Nah, hasilnya seperti ini dulu biar adik-adik mengerti. Ini sudah dilipat tadi. Nah, kalau dibuka seperti bintang. Setelah itu ya, adik-adik lem antara yang tengah sama tengah. Setelah itu adik-adik rekatkan di paling atas. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah dilem seperti ini, adik-adik ujung-ujungnya bisa dihiasi. Bisa adik-adik membuat love. Nah, kakak ajarin juga untuk membuat love. Seperti ini adik-adik. Nah, kita lipat kertasnya, kemudian kita gunting. Nah, ini polanya dan ini hasilnya. Nah, jadi love, jadi cinta. Nah, adik-adik lem di sini. Nah, di kanan kiri yang sudah jadi pohon Natalnya. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat seperti kaos kaki. Bisa kan? Kayak letter L gini. Seperti ini adik-adik. Nah, letter L. Bisa ya? Nah, letter L. Oke? Setelah itu adik-adik lem di ujung-ujungnya. Selesai? Setelah itu apa yang ada di dalam pohon Natal ini di samping kanan dan kiri? Ini apa? Nah, siapa yang tahu? Pintar! Malaikat. Bagaimana cara membuat malaikat? Siapa yang tahu? Oke, kita akan membuat malaikat. Kakak akan ajarkan cara membuat malaikat. Caranya,
kita ambil kertas lipat 1. Ya. Oke. Setelah itu kita lipat menjadi 2. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita potong. Nah, kita potong menjadi 2. Kemudian kita tempelkan, kita satukan. Nah, setelah itu kita membuat lipatan kecil-kecil sampai habis lipatannya. Sampai habis. Kakak yakin adik-adik pasti bisa membuatnya. Setelah itu sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil yang sudah dilekatkan tadi. Nah, menjadi 2 bagian. Oke? Setelah itu kita lipat ujungnya seperti ini. Yang satunya juga. Nah, setelah itu kita lekatkan antara yang satu dengan yang lain. Kita lem. Nah, ya, kita lem. Oke. Sudah merekat. Nah, yang untuk sayap kita juga lem. Kanan dan kiri kita lem. Oke, untuk sayapnya. Nah, oke, nah, sudah jadi. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita ambil kertas yang warna putih untuk sebagai pengkait. Kita potong agak panjang. Ya, kira-kira setengah senti ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita satukan. Kemudian kita masukkan di tengah-tengahnya. Nah, yang tadi sudah agak dikasih lem. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat kepala. Kita ambil warna kuning tadi yang masih ada sisa atau yang masih utuh. Kita lipat menjadi 2. Kemudian kita membuat lingkaran. Adik-adik kalau nggak bisa langsung membuat lingkaran, bisa menggunakan koin. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lem. Kita lem satu dengan yang lain. Setelah itu kita rekatkan di kaitan tadi. Nah, jadinya seperti ini. Tara! Bisa kan? Kakak yakin pasti bisa. Nah, setelah itu adik-adik bisa
kaitkan di kanan kiri pohon Natal. Nah, bagaimana adik-adik? Gampang kan? Mudah ya? Oke? Nah, kakak ucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik pihak Paroki Ratu Pencinta Damai. Semoga damai dan sukacita Natal selalu beserta kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Nah, gimana adik-adik biar online pada hari ini? Seru kan? Tadi kita sudah memuliakan nama Tuhan, lalu mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan dan membuat aktivitas. Sekarang saatnya kita akhiri biar online kita pada hari ini ya. Mari kita tutup biar online kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda dan renungan, serta membuat aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, kiranya kami bisa berada di keluarga yang kudus seperti apa yang telah Engkau sabdakan pada hari ini. Kami juga mohon penyertaan-Mu, semoga kami selalu diberikan kesehatan pada masa-masa seperti ini. Tuhan, kami juga mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya curahan Roh Kudus-Mu selalu beserta kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Ratu Pencinta Damai, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti via online pada hari ini. Dan semoga adik-adik selalu di rumah diberikan kesehatan. Sampai jumpa kembali dan selamat Natal. Dadah.